Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita hari ini boleh bersama-sama datang ke rumah Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Ayo kita sama-sama tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Engkau baik, Engkau teramat baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan senantiasa boleh menyenangkan hati-Mu. Lewat kehidupan kami Tuhan, Kau boleh menjadi Tuhan terang dan garam-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang sujud di kaki-Mu Tuhan, merendahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak menerima pujian kami, kehormatan, kemuliaan untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ku sujud sembah-Mu dengan mezbah korban syukur. Ku berikan pujianku, ku angkat tangan sembah-Mu di hadapan tahta-Mu, memohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini.
boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita masih diberikan kesehatan, itu merupakan satu anugerah. Kalau kita boleh memberikan segala sesuatunya untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Kalau Tuhan telah pelihara kehidupanmu, biarlah pada pagi hari ini dengan hati kita boleh katakan terima kasih buat itu semuanya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak dapat berjalan sendiri. Pimpin kami Tuhan, pegang tangan kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Dan tetap kami boleh melangkah dari hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun bersama-sama tetap dengan Engkau. Dari kami muda sampai kami tua sekalipun Tuhan, jangan pernah Tuhan Kau melepaskan tangan kami. Naikkan ucapan syukur-Mu pagi hari ini dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Dia. Katakan terima kasih buat itu semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yes. Saya untuk kembali berdiri, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Terima kasih. Kita angkat tangan kita. Inilah lambang kita berserah pada Tuhan. Ini lambang kita bersyukur. Kita tidak mampu. Yes. Ku berikan padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, oh Yesus. Oh, lebih sebelah lagi katakan terima kasih.
kesukaan-Mu Tuhan. Kami boleh berdiri sampai saat ini itu semua karena Engkau Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Biarlah mulut kami Tuhan, kehidupan kami Tuhan selalu Tuhan mengagumkan-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak Tuhan untuk terima itu semuanya. Siapakah kami Tuhan di hadapan-Mu? Untuk melepaskan kasut-Mu kami tidak layak Tuhan. Tapi Engkau mau Tuhan menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan, menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah, kasih sayang, kemurahan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan yang baru, kuasa yang baru, kebangkitan yang baru Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah ibadah kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Amin dan sukacita Bapak Ibu. Kita boleh memberkati satu dengan lainnya. Katakan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kuasanya membangkitkan dalam setiap kehidupan kita. Maju terus dalam Tuhan. Amin. Sangkakala berbunyi, suara Kristus.
Roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, maju wahai pemenang, kuasanya atas kita. Sekali lagi katakan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, maju wahai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya, haleluya. Sekian lagi, ada sukacita. Bila kita prajurit-prajurit Tuhan pada hari ini, kita mau maju berperang. Haleluya. Ku dengarkan suara perang. Suara perang. Ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Mari maju, maju, maju ke medan peperangan. Tiada waktu
kita boleh mengingat memori. Ini lagu pujian di tahun 90-an. Ya, kalau kita yang masih ada sampai sini sampai kita tahu lagu ini berarti kita udah lama sebenarnya begitu Tuhan, dan kita tidak goyah iman kita. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang menopang kami Tuhan. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu, karena kemurahan-Mu, karena pertolongan-Mu. Karya-karya-Mu dahsyat dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus mengagumi dan tetap percaya kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau selalu ada buat kami untuk mengasihi kami. Sementara kami akan masuk dalam kebenaran firman-Mu, hamba-Mu yang tidak arti apa-apa ini Tuhan, urapi kami semua, setiap hati, sepikiran kami yang hadir pada pagi hari ini, biar kami boleh mengambil bagian yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami siap dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kebenaran firman ini dari pertengahan sampai terakhir. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari yang percaya dan berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya, puji Tuhan. Masih diberi kesempatan kita untuk beribadah pada pagi yang indah ini. Ya, banyak orang yang mau ikut ibadah tapi tidak bisa. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Ya, maaf saya tidak bisa karena sakit di rumah, tidak bisa karena ada gangguan lain, tidak bisa yang lebih berbahaya, tidak bisa ibadah, tapi karena tidak bisa menguasai diri. Kenapa? Karena malas, ya. Karena apa? Merasa kayaknya sekarang saya belum dulu datang, tunggu nanti sampai pas, gitu ya. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini bahwa tema untuk bulan Desember adalah mencapai garis akhir dengan sempurna, ya. Dan terus kalau tema pada subtema pada minggu lalu, ya, tanggal 7 itu menjadi hamba yang taat dan setia. Dan sekarang adalah hidup adalah perlombaan. Setiap kita pasti akan masuki perlombaan, mau tidak mau kita akan masuki perlombaan. Entah itu perlombaan di dalam keseharian. Perlombaan dalam keseharian kita melihat bagaimana kalau di lampu merah. Seringkali kita kalau di lampu merah itu mereka sudah siap-siap tuh, sudah start. Ya, begitu lampu hijau langsung start, siapa yang paling cepat, siapa yang paling dahulu, dia pokoknya buru-buru ingin mencapai di kantor atau mungkin di tempat yang dituju menjadi cepat. Semua kita ke dalam kehidupan ini kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan, tidak terkecuali. Tapi bagaimana dengan firman Tuhan? Pada firman Tuhan yang dikatakan pada pagi hari ini adalah bagian pertama itu bagaimana kita wajib berlomba dengan tekun. Jadi perlombaan ini adalah wajib, ya, khususnya perlombaan iman. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita membaca dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 dan sampai ayat yang kedua saja saya bacakan demikian. Dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melilit kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dikatakan bahwa dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam kehidupan iman kita wajib mengikuti perlombaan. Kita wajib mengikuti perlombaan. Perlombaan apa? Perlombaan iman. Ya, kita harus berusaha dengan
sekuat tenaga. Ya, orang yang mau berlomba itu tidak main-main. Dia mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk berlomba menjadi yang terdepan. Saya bacakan kembali bahwa di sini ada banyak saksi bagaikan awan yang melihat kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Rupanya di dalam perlombaan ini ada yang merintangi kita, yaitu ada dosa, ada sakit hati, ada kelemahan kita, ada bebannya sehingga membuat kita menjadi tertunda, menjadi kita tidak bebas karena ada yang merintangi kita. Dan ketika kita mau berlomba dengan tekun, itu mengganggu kita. Bagaimana kita harus melepaskan itu? Kita harus menanggalkan, dikata firman Tuhan, meninggalkan. Saya tidak menyebutkan satu persatu apa dosa-dosa yang masih ada di antara kita. Tetapi satu hal yang harus kita tanggalkan adalah beban dosa apapun yang ada di dalam kita harus tanggalkan dan kita harus tinggalkan. Untuk apa? Supaya tidak menjadi beban ketika kita berlari. Supaya kita tidak menjadi beban waktu kita sedang berlomba. Jadi harus kita tanggalkan. Memang ketika kita mau menanggalkan susah, apalagi dosa itu yang membuat kita menjadi nikmat, dosa itu membuat kita menjadi lupa. Sehingga kita untuk ikut berlomba kita tidak bisa. Karena ada yang menjadi beban, ada yang kayak ada yang menjadi kita gendong beban ya. Jadi kita tidak bisa berlari, tidak bisa lagi untuk melakukan tindakan berlomba. Dikatakan ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dan satu hal yang membuat kita menjadi pasti, menjadi satu kekuatan, mata rohani kita harus tertuju kepada Yesus. Mata rohani kita harus memandang kepada Yesus. Karena dia sudah melakukan terlebih dahulu. Di dalam ayat yang kedua bagian B dikatakan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Tuhan Yesus sudah melakukan hal ini terlebih dahulu dan dia sudah memberikan contoh. Dia melakukan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Kayaknya kalau dipikir jadi orang Kristen kok susah banget gitu ya. Harus pikul salib ya, harus menderita ya, tanggalkan segala beban dan dosa. Kayaknya kok susah benar. Memang karena kita harus mengikuti seperti Yesus. Kita harus mengikuti seperti Yesus. Dikatakan dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kesempurnaan seperti kayaknya susah gitu kok. Ya, kita harus sempurna. Memang kita harus sempurna seperti Yesus. Dan kita mau belajar. Coba, seorang anak-anak sekolah tidak mungkin dia langsung masuk SMP, ya. Dia harus dari TK, SD, SMP, SMA dan sampai tingkat universitas, bahkan sampai ada yang tingkat profesor. Dan itu harus dilalui. Harus dilalui dan harus dilewati. Hal ini juga harus kita lewati. Dikatakan bahwa bagian kedua dari yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Tuhan Yesus sudah lewati itu semua. Sekarang kita pengikutnya, kita harus mengikuti jejaknya. Dan kita mau melakukan. Jadi perlombaan ini wajib. Di dalam Yesaya 59 ayat 2 dan ketiga dikatakan bahwa demikian. Saya mau bacakan Yesaya 59 ayat 2 dan 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan.
Saya percaya ini bagi mereka yang belum mengenal Tuhan ya. Bagi kita yang sudah mengenal Tuhan, hal itu sudah kita kikis satu demi satu. Kita tidak lagi melakukan hal demikian, tapi kita boleh memandang kepada Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk dalam perlombaan ini. Bagaimana? Berlari menguasai diri untuk mahkota yang abadi. Dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 dan 25 demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Harus berlari dengan begitu rupa, berlari dengan sekuat tenaga, berlari dengan sesungguh-sungguhnya. Harus berlari begitu rupa. Dikatakan ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saya ulangi, dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Berarti kalau kita masuk perlombaan atau pertandingan, kita harus mengikuti peraturan, ada peraturan yang harus ditaati, ada peraturan yang harus kita lakukan. Kalau kita melanggar, kita kena diskualifikasi, jadi tersisi. Kita tidak akan. Sedangkan tujuan kita adalah kita sampai akhir. Kita harus berlomba, kita harus sampai akhir. Di sini dikatakan tadi, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Maksudnya dunia ini, mereka yang berlomba, mereka yang bertanding, apapun pertandingannya, mereka mendapat hadiah, mendapat mahkota, tapi mahkota yang fana, mahkota yang tidak kekal, mudah rusak, mudah terbakar dan sebagainya. Itu mahkota yang fana. Tetapi dikatakan bahwa tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, mahkota yang kekal. Berbicara tentang kerajaan sorga, karena yang di sorga ada kekekalan. Mahkota yang kekal Tuhan sudah sediakan. Tentunya bagi mereka yang mau terus berlari, mereka mau terus berusaha, mereka yang terus mau melakukan dengan setia dan sungguh-sungguh menguasai diri. Banyak tantangan, banyak gangguan, bahkan mungkin resiko yang harus kita tanggung. Tetapi tujuan kita yaitu kita sampai kepada mahkota yang abadi. Selanjutnya juga kita mau berlari untuk panggilan surgawi. Kita baca dari Filipi 3 dikatakan dari Filipi 3 ayat yang ke-13 dan 14, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya ulangin ayat yang ke-14 ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-13 tadi, kita melupakan apa yang di belakang kita. Dan kita mengarahkan apa yang ada di hadapan kita, yaitu ada panggilan sorgawi. Saudara, kalau kita dipanggil atau karena kita melakukan sesuatu dan mendapatkan suatu penghormatan atau mendapatkan suatu entah itu piagam
Dulu saya ingat waktu di panti asuhan itu, panti asuhan Yayasan Orat Labora, walaupun kecil begitu, pernah juara 1 kebersihan. Jadi ketemu dengan Gubernur Ali Sadikin. Saya itu udah Gubernur Ali Sadikin. Menerima ya hadiahnya ya alat kebersihan sebagainya. Itu sukacita banget. Tapi itu pas itu bukannya saya, teman saya yang mendapat kesempatan, namanya Andreas, dia menerima itu. Ya, pemberian hadiah baik piagam maupun beberapa peralatan daripada kebersihan. Itu baru gubernur. Rasanya kita bangga. Dan saya walaupun tidak menerima, tetapi atas nama panti asuhan Yayasan Orat Labora merasa ikut bangga. Apalagi kalau yang memberikan hadiah itu adalah kalau sekarang Bapak Prabowo. Betapa bangganya, saya bertemu dan saya menerima hadiah penghargaan dari Bapak Presiden Prabowo. Semua mata memandang tertuju pada kita karena kita menerima hadiah itu. Tetapi ini adalah luar biasa. Dikatakan bahwa kita berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang memanggil kita bukan presiden, bukan raja, tetapi dia raja di atas segala raja, Tuhan Yesus. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sangat bangga saudara. Tidak setiap orang. Memang pada awalnya kita semua sebelum mengenal Tuhan juga dipanggil Tuhan. Tetapi bagi mereka yang mau mendengar, bagi mereka yang mau mentaati, bagi mereka yang mau menurut akan panggilan itu, bagi mereka yang mau menghampiri Tuhan, mereka akan menerima. Jadi ini kesempatan yang sangat baik. Kalau kita sampai saat ini, tadi saya sudah katakan dari awal pertama, bahwa kita ada di saat ini adalah sangat yang luar biasa. Karena kita berada dan kita sudah menerima panggilan surgawi itu. Kita harus berbangga. Berarti kita masuk dalam rencana Tuhan yang khusus. Tuhan mengasihi kita supaya kita masuk dalam rencananya, masuk dalam kekudusannya, masuk dalam tempat surga yang sudah disediakan buat orang yang percaya. Hanya orang yang percaya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Cuma orang yang percaya, cuma orang yang datang kepada Tuhan. Jadi saya katakan berbanggalah kita kalau kita sampai saat ini berada dalam lingkup kasih-Nya, ada di dalam naungan kuasa-Nya, di dalam perhatian-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diperhatikan Tuhan. Karena kita bukan saja mendapat mungkin biasa-biasa saja, tetapi kita disebut juga anak. Dianggap sebagai anak. Dan bukan anak-anak sembarangan. Anak-anak pilihan yang dipilih oleh Tuhan. Jadi ketika kita berada di dalam surga, itu mereka orang-orang yang terpilih. Untuk itu, supaya bagaimana supaya kita dapat terpilih, supaya bagaimana supaya kita ada bersama-sama dengan Dia. Dan bukan saat ini aja kita berada dalam ibadah, tetapi kita merindukan suatu tempat, yaitu surga yang mulia. Kita bersama-sama dengan Dia, dapat bertemu muka dengan muka. Itu yang kita inginkan. Itu sebabnya kembali dalam ayat yang pertama, kita harus menanggalkan setiap beban dosa kita, tinggalkan segala masalah kita, tinggalkan segala kesakitan kita. Kita tetap memandang mata rohani kita, bagaimana memandang kepada Tuhan. Mata jasmani kita sekarang banyak diganggu untuk memandang akan keindahan dunia, memandang akan segala harta dunia, memandang akan segala kenikmatan dunia. Dunia menawarkan itu, dan itu menjadi beban bagi kita. Bagaimana kita dapat terus
melangkah dan mengikuti jejak Tuhan sebagaimana Tuhan yang sudah lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita harus rebutlah hidup yang kekal. Kita akan baca dari 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 dan 12 demikian bunyinya. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Saya mengulangi dari ayat yang ke-11. Tetapi engkau hai manusia Allah. Bangga kita disebut manusia Allah. Ya, manusia dalam lingkupan Allah yang Allah kasihi, yang percaya kepada Dia. Jauhilah semuanya itu. Apa? Dosa-dosa kita, ya, beban kita, segala masalah-masalah kita yang membuat kita tidak lagi bisa mendekat sama Tuhan. Itu kita harus jauhkan. Jauhilah semuanya itu. Tetapi dikatakan kejarlah keadilan. Adil berarti juga berbicara memang kita harus adil akan hidup ini. Ya, maaf kadang-kadang karena orang mengejar ya kebutuhan hidup sampai bekerja dari pagi sampai malam. Ya, sampai malam masih mencari ya. Tapi buat Tuhannya mungkin 5 menit atau berapa gitu ya. Bahkan karena sudah kecapean mengejar kebutuhan hidup, bahkan sampai tidak dapat lagi untuk beribadah bersekutu dengan Tuhan. Ya. Kejarlah keadilan. Tapi selanjutnya dikatakan ibadah, kejarlah ibadah. Rupanya ibadah juga penting, Saudara. Ya, kita ibadah ini merupakan poin, Saudara. Poin untuk kita bisa masuk bersama-sama dengan Tuhan untuk menerima mahkota yang abadi. Ya, Saudara, ibadah itu penting. Saya bersyukur hari ini, puji Tuhan, biasanya hari-hari minggu kedua atau ketiga gitu ya, kedua ya, ada bangku-bangku yang kosong di depan. Sekarang lihat bangku-bangku, puji Tuhan, ada ya. Berarti Bapak dan Ibu sekalian ada mengejar ibadah. Ibadah itu kenapa begitu penting? Itu adalah makanan bagi rohani kita, supaya kita dapat kuat. Ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, ketika ada beban, ketika ada hal yang harus kita hadapi, peperangan rohani kita. Tanpa kita ibadah sama Tuhan, tanpa kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan menjadi, kalau dalam bahasa Jakarta, keok ya, keok kalah, ya kita kalah, Saudara. Tidak lagi jadi pemenang, kita menjadi kalah, ya. Dikatakan juga selanjutnya, kejarlah apa? Kesetiaan. Ibadah perlu setia. Suami sama istri harus setia. Anak sama orang tua juga harus setia sama orang tua. Orang tua sudah menyekolahkan, sampai bekerja, berhasil, udah mapan, lupa sama orang tua. Orang tuanya kadang-kadang maaf aja banyak cerita ya. Ini orang tua ngerepotin aja nih, masukin aja panti asuhan. Ya. Banyak mati jompo deh, kasihan, nggak dirawat, ya, habis ngerepotin kata udah tua, ya, padahal dia nggak tahu, mungkin sekarang orang tua yang jompo itu maaf aja ya, ngompol, ya, kalau ya pup juga kan harus dilayani, ya, emang lupa waktu kita masih anak, kita masih orok, kan orang tua kita yang gantiin kita segalanya. Seringkali kita ya begitulah keadaannya. Ya, selanjutnya kejarlah
kesetiaan, kasih. Ini ada kasih, ya. Kasih itu terus dikejar, saudara. Karena kasih manusia ini seringkali tawar, saudara. Ketika kita ada permasalahan antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, itu ketika terjadi perseteruan, terjadi perselisihan, dan tidak ada memaafkan, maka kasih itu menjadi pudar. Ketika kasih itu menjadi pudar, maka akan bertabrakan, saudara. Ya, maaf. Kalau suami istri ketika terjadi perselisihan, mungkin tidur satu tempat tidur, semua membalikan badan ke belakang. Kalau anak sama orang tua, mungkin anak tidak mau lagi bermasa bodoh dengan orang tua. Dan selanjutnya dikatakan juga kejar kesabaran. Kesabaran penting, saudara. Ya, tidak mudah orang bisa bersabar, saudara. Ya, karena ada perkataan sabar itu ada batasnya. Ya. Kalau kita bagaimana kita dengan Tuhan, saudara? Kayaknya Tuhan bosan dah sama kita. Kenapa Tuhan bosan? Tuhan ampun dosa saya, Tuhan. Kan tiap hari bilang minta ampun gitu ya. Ampun dosa saya, Tuhan. Tadi saya ini kemarin juga minta ampun, sekarang minta ampun. Tuhan gak pernah bosan sama kita. Dia sayang kita. Ya, bahkan yang sudah meninggalkan jauh, bahkan membuat malu nama Tuhan. Dia rindu supaya kembali anakku. Kita lihat bagaimana anak yang terhilang ketika berbalik kepada orang tuanya. Disiapkan pesta, dikasih baju yang indah, dikasih cincin, dikasih sepatu yang indah. Betapa? Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Bangga kita punya Allah yang demikian. Gak ada Allah yang lain di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sampai begitu, saudara. Karena dia sudah lakukan sebelumnya. Dia lakukan 2000 tahun yang lampau. Sampai dia mati tersalib itu untuk dosa-dosa kita. Dia nggak tak dosa yang berapa besar, pokoknya dia tujuannya untuk mengampuni. Walaupun dia harus menderita, walaupun dia harus terpancang di kayu salib. Bapak Ibu sekalian, Tuhan begitu mengasihi kita. Saudara, selanjutnya kita akan ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu harus kita rebut, saudara. Karena kenapa kita harus rebut hidup yang kekal? Kalau kita tidak direbut sama si setan, saudara. Setan akan mengalihkan. Ya, bukan setan merebut hidup kekal dia masuk surga, enggak. Tapi dia merebut supaya kita tidak memperoleh kehidupan yang kekal. Seringkali setan berusaha mengacaukan kita, pikiran kita, perasaan kita, masalah kita. Sehingga kita tidak lagi. Ada lagu yang katanya gandul Yesus itu ya. Iya, itu gandul Gusti, artinya itu kita terus mengandalkan Tuhan, saudara. Cuma gandul sama Gusti aja, sama Tuhan Yesus. Nggak bisa kita menggandul sama yang lain, menggandul sama harta kita, menggandul sama kepintaran kita, menggandul segala kemampuan kita, nggak bisa, saudara. Cuma kita menggandul sama Tuhan Yesus aja. Cuma itu satu-satunya, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Rebutlah hidup yang kekal, untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Selanjutnya kita akan bertandinglah berusaha mencapai garis akhir. Kita baca, saudara, dari 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan 8, demikian firman Tuhan akan dikatakan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikurniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya.
Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini Rasul Paulus, saudara. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Kita belum capai garis akhir, saudara. Ya. Oleh sebab itu kita masih dalam terus bertanding, saudara. Rasul Paulus, dia mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Cuma iman, saudara. Itu sampai tadi kita harus ngegandol sama Tuhan. Jadi kita terus beriman sama Tuhan. Gak ada iman yang lain, saudara. Gak ada iman-iman kepada yang lain. Menggantung iman kita sama Tuhan. Hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan iman itu dikatakan, aku telah memelihara iman. Iman itu harus dipelihara, saudara. Dipelihara. Supaya semakin kuat, supaya makin teguh. Saudara, kembali saya nanam cabai lagi karena pohon cabai yang lama itu sudah mati. Itu pohon cabainya kalau kena angin doyong, saudara. Itu harus kuat, saya harus pakai penopang, saudara. Satu pang. Saudara, kita perlu kuat di dalam Tuhan. Supaya kita dapat mencapai garis akhir dan dapat memelihara iman kita. Ayat 8, sekarang kita telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikurniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi setelah kita mencapai garis akhir dan telah memelihara iman, dikatakan ada mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran ini berbicara apa, saudara? Mahkota kebenaran berbicara tentang kesetiaan. Kesetiaan sampai akhir, beriman, tetap beriman sampai akhir. Dan ketaatan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadi harus taat sama setia sama Tuhan, saudara. Tanpa itu, saudara, kadang-kadang iman kita bisa turun naik. Kita harus belajar taat. Kita harus bertahan. Maka itu kita seperti berperang, saudara. Berperang kepada diri sendiri. Berperang pada nafsu kita sendiri. Supaya kita menang. Supaya kita berhasil. Dan sampai kepada garis akhir, itu garis finish. Ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Itu ya. Syukur kita, ya, setiap orang Kristen atau setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh pasti merindukan mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran ini yang menjadikan pengharapan kita. Karena tidak gampang untuk mendapatkan mahkota kebenaran. Dan mahkota kebenaran itu harus dibayar dengan iman. Berapa banyak? Saya lupa. Sebenarnya saya ada yang harus disampaikan. Murid-murid Tuhan Yesus itu hampir rata-rata semua mati syahid, saudara. Kenapa? Mempertahankan untuk mendapatkan mahkota kebenaran sampai mati syahid. Ya, karena saya namanya Matius. Matius sendiri itu matinya dengan pedang, saudara. Thomas mati dengan tombak. Petrus disalib kepala terbalik. Itu ada banyak, saya lupa itu lupa ditambahin. Ya, rata-rata anak-anak Tuhan, rasul-rasul Tuhan itu mati dengan sangat-sangat tersiksa. Membayar mahal. Dia mempertahankan untuk garis akhir. Itu sebenarnya harus finish. Ya, dia terima itu semua. Ada yang digoreng, saudara. Saudara baru tahu ya. Kalau nggak salah Yohanes digoreng, saudara. Kalau goreng ikan enak, saudara. Ini orang digoreng, saudara. Ya, tapi dia tidak mati hebatnya. Dan itu sampai dia ke Patmos. Banyak hal. Jadi saudara, ini gambar bahwa bagaimana kita untuk tetap terus bertahan dalam iman kita. Bagaimana kita semakin teguh di dalam Tuhan. Bagaimana kita boleh dapat bertanding mencapai garis akhir. Sehingga dapat mahkota kebenaran. Karena ketaatan dan kesetiaan. Bapak Ibu, bahkan ini terakhir, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya ulang sebelumnya, saudara.
Saya ulang dari ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Waktu saya pikir kok untuk semua orang yang merindukan kedatangannya, ya enggak. Karena apa saudara? Orang yang merindukan kedatangannya adalah orang yang selalu bersiap sedia, saudara. Berarti meninggalkan dosa, hidup kudus. Karena ada firman Tuhan, hendaklah engkau kudus karena aku kudus. Saudara, ini susah. Tetapi itulah saudara, ya, kita harus hidup bagaimana menjadi seperti Yesus. Tidak mudah, tetapi kita harus ke arah kita ke sana. Mahkota kebenaran itu bukti daripada ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita berlomba dengan tekun. Mari kita berlari dan menguasai diri. Mari kita berlari karena ada panggilan surgawi. Mari kita berusaha merebut hidup yang kekal itu. Dan marilah kita bertanding, berusaha untuk mencapai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita mau angkat pujian. Yesus engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Ya. Yesus engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Amin. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus engkau juru selamatku, Yesus engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Katakan Yesus kau selamatku. Saya undang semua bangsa berdiri. Haleluya. Katakan Yesus engkau juru selamatku, dalam janjimu, amin, kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Katakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi katakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar setiamu Tuhan kepada kami. Terima kasih Engkau selalu setia buat kami. Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami perlu Engkau. Tuhan, kami perlu kekuatan darimu. Biarlah kuatkan iman kami ketika kami menghadapi cobaan, menghadapi masalah, menghadapi rintangan, menghadapi beban-beban yang berat. Tuhan Yesus, berikan kami kemampuan supaya kami dapat tetap berlari dan berlari dan berlari sampai garis akhir.
Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak bisa. Kami perlu Engkau. Kami perlu kekuatan. Kami perlu Roh Kudus memampukan kami, supaya kami boleh tetap di dalam Tuhan. Biar kasih setiamu Tuhan selalu menyertai kami, supaya kami tetap melangkah dengan iman. Dan iman kami tidak goyah sampai kami mencapai garis akhir, yaitu kami menerima mahkota kebenaran. Ini kehidupan kami. Tolong kami Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati firman Tuhan pagi ini. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan dan diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama diberkati Tuhan, sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.